Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Bapak Ibu kadang warga Daksinarga semuanya yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita pada kesempatan hari ini masih diberi usia, masih diberi rezeki, masih diberi iman dan Islam, ya, terutama sehingga kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tetap beribadah sesuai dengan tuntunan dan syariatnya begitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bertemu dalam acara renungan kolbu suara Daksinarga yang memang terkait dengan kegiatan di bulan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Setiap sore menjelang maghrib saya diberi amanah untuk mengisi ruang renungan kolbu pada kesempatan sore hari ini. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul kita semuanya yang telah membawa terang benderang Islam untuk umatnya, untuk segenap umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita sampai sekarang alhamdulillah masih diberi kekuatan, diberi kesempatan ya untuk tetap mengikuti sunnah-sunnahnya, tetap berkirim selawat kepadanya, karena kita sebagai umatnya memang seharusnya seyogyanya untuk selalu menunjukkan cinta kita kepada beliau dengan tetap mengirimkan sholawat dan salam kepada beliau, sehingga kelak pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kata warga semuanya, dalam surat dalam surat Al-Baqarah sudah sangat jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang tidak memiliki iman, ya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada adanya hari akhir, begitu kan? Ya, dia tidak akan merasa terpanggil begitu. Dia tidak akan merasa ini merupakan kewajiban bagi dia karena dia tidak percaya kepada adanya Allah dan dia tidak percaya kepada adanya hari pembalasan, hari kebangkitan atau yaumil akhir. Tapi ketika kita beriman kepada Allah, kepada hari akhir, ya, kemudian kita juga diteruskan dengan beriman kepada nabi-nabi Allah yang membawa syariatnya, yang diantara syariatnya adalah terkait dengan ibadah pada bulan ini, bulan puasa, yaitu ibadah puasa Ramadan begitu. Kita akan tergerak merasa ini merupakan kewajiban kita sebagai muslim untuk mengikuti dawuh begitu, titah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita tidak melaksanakannya kita akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah kelak di yaumil qiyamah. Dan sebaliknya kalau kita melaksanakannya, ya, kita mengerjakan puasa dengan setulus ikhlas, iman dan wahtisaban, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penegasan di sini perlu disampaikan sekali lagi bahwa memang puasa hanya ditujukan, ya, ditaklifkan begitu kepada orang-orang yang beriman saja. Kalau tidak merasa beriman, tidak punya iman, ya dia tidak merasa ada taklif di situ, tidak merasa ada beban kewajiban di situ begitu, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana kewajiban puasa ini sudah dibebankan, diwajibkan
kepada orang-orang sebelum kamu, orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bahwa puasa ini merupakan kewajiban ataupun ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah secara terus-menerus semenjak umat-umat sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad, ya, di zaman akhir ini mungkin berabad-abad, beribu-ribu tahun yang lalu sudah ada kewajiban ataupun perintah syariat berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan oleh Nabi diwajibkan untuk mengimani setidaknya 25 nabi dan rasul. Itu yang wajib kita imani. Dan mereka pasti juga membawa syariat, membawa ajaran masing-masing, ya. Tapi kemudian disempurnakan oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi itu jumlahnya selain yang harus kita imani itu kan jumlahnya ribuan. Ada sebuah riwayat mengatakan kurang lebih 124.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah kepada umat manusia. Tapi yang wajib kita imani hanya 25 nabi dan rasul. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan melihat surat ini, ya, Al-Baqarah ayat 183 ini, ya, bahwasanya di situ ditegaskan ibadah puasa itu sudah diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kita. Ini kan juga mengandung suatu pengertian bahwa mungkin, ya, bisa jadi sangat besar kemungkinan hampir di setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti juga ada syariat puasa kepada nabi tersebut dan juga kepada umat daripada nabi-nabi tersebut. Semenjak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya sampai ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya ditugaskan, dibebankan, diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad, tapi juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mungkin format ataupun cara metode berpuasanya berbeda-beda barangkali, ya, atau antara satu umat dengan umat yang lain. Nah, dari bermacam-macam cara metode berpuasa tadi itu, ya, kemudian disempurnakan di era Nabi kita Muhammad SAW, ya, karena memang syariat Nabi kita adalah penyempurna bagi ajaran-ajaran yang sebelumnya, ya. Kita berpuasanya kurang lebih, ya, sekitar, kalau di Indonesia ya sekitar 12 jam lah begitu, sekitar itulah. Jadi kita kalau di Indonesia sekarang ya sekitar nanti setengah 5 pagi sampai nanti jam setengah 6 atau jam 6 sudah berbuka lagi. Jadi sekitar 12 jam atau 13 jam barangkali, ya, seperti itu. Jadi diawali dengan sahur, kemudian dengan berbuka puasa. Nah, itu berarti kita berpuasa pada siang hari selama kurang lebih 12 sampai 13 jam. Itu yang kemudian sudah dibawakan pada era Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa tujuannya? Kata warga semuanya, tujuan kita berpuasa sudah jelas disampaikan dalam surat Al-Baqarah ini, yaitu apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mencapai makom atau level takwa begitu. Jadi la'allakum itu dalam arti harapan, ya, harapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga dengan berpuasa ini semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang tidak ada kepastian, jadi orang yang berpuasa pasti bertakwa, enggak. Tapi harapan dari Allah, harapan dari diwajibkannya ibadah puasa, kita nanti terbentuk menjadi pribadi yang takwa setelah kita rampung menunaikan ibadah puasa. Jadi begitu nanti kita keluar dari bulan Ramadan, dari madrasah Ramadan ini, kita lulus menjadi insan yang bertakwa begitu.
Ya memang ya bermacam-macam, ada yang memang benar-benar lulus dan menjadi insan yang bertakwa, tapi ada juga yang tidak lulus sama sekali begitu. Artinya apa? Ada juga sebagian orang yang apa? Setelah dia keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang makin baik kepada Allah, makin baik kepada lingkungannya. Artinya ibadahnya makin bagus, makin khusyuk ya kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah juga dia makin apa? Makin bagus akhlaknya begitu, makin peduli dengan lingkungannya ya, dengan keluarganya, dengan mungkin masyarakat di sekitarnya, dengan alam sekitarnya, dia makin makin baik apa muamalahnya begitu. Dengan Allah makin dekat, makin khusyuk, makin banyak ibadahnya. Itu setelah dia melewati bulan puasa. Ini berarti apa? Berarti dia ada peningkatan. Berarti apa yang dia raih, apa yang dia capai sesuai dengan harapan Allah. Apa menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kata Syawal ya, bulan Syawal itu kan sendiri mengandung arti secara bahasa adalah peningkatan. Jadi setelah kita masuk bulan Syawal, apa takwa kita makin bertambah, ya ibadah kita makin bagus, makin khusyuk, makin berkualitas. Hubungan kita dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan kiri kanan sekitar kita makin baik ya. Jadi ubuhdiyahnya makin baik, muamalahnya juga makin baik. Begitu dan seterusnya. Itu berarti apa? Orang-orang yang betul-betul sesuai dengan harapan Allah, harapan agar menjadi insan yang bertakwa. Tapi ada juga yang setelah masuk bulan Syawal, setelah melewati bulan Ramadan, ya dia kemudian bukan malah baik, bukan malah makin bagus akhlaknya, muamalahnya ataupun ubudiyahnya begitu, akhlak kepada Allah ataupun akhlak kepada sama makhluk, tapi malah dia kembali ke awal ya, ke semula ya, ke masa-masa era-era barangkali waktu masa periode begitu kan ketika dia belum berpuasa ya, masih senang melakukan keburukan-keburukan, dosa-dosa begitu kan, malah dia kembali lagi ke masa-masa seperti itu, dia kembali berbuat dosa, berbuat salah, berbuat fasik, berbuat rasut dan semacamnya ya. Dia merasa ketika sudah melewati bulan puasa dia berarti sudah merdeka begitu, bisa berbuat apa-apa lagi tanpa ada larangan dari siapapun, semau dia, sesuka dia. Saya mereka ya ini orang-orang yang tadi itu dia tidak mendapatkan dari puasanya selain lapar dan dahaga. Laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Dia tidak mendapatkan puasanya dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Artinya apa? Dia berpuasa hanya apa? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban begitu. Untuk berpuasa tidak makan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, sudah itu saja, tidak makan, minum, tidak berhubungan badan dengan pasangan. Tapi di sisi lain akhlaknya begitu kan, terus bagaimana peranginya begitu, hatinya begitu, tapi tidak terjaga dari kemaksiatan ya, fisiknya, hatinya, pikirannya tidak terjaga dari kemaksiatan ketika bulan Ramadan. Nah, inilah orang-orang yang rugi sebenarnya ya. Dia hanya lapar dan dahaga selama bulan Ramadan, tidak bisa meningkatkan ibadah, tidak bisa menghindarkan diri dari keburukan, dari kefasikan ya toh. Ya, dia hanya sekedar menjalankan ibadah puasa karena ingin mengukur kewajiban, atau mungkin dia karena malu dengan lingkungannya begitu, jadi dia berpuasa. Itulah yang dia dapatkan. Makanya pastilah ketika dia sudah melewati bulan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak ada peningkatan dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak seperti diharapkan Allah, la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang-orang yang bertakwa. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga kiranya kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Kita harusnya menjadi golongan mereka yang
betul-betul sesuai dengan harapan Allah, menjadi insan yang bertakwa ya setelah melewati bulan Ramadan. Dan itu harus dimulai dari awal sekarang, mulai hari pertama kita berpuasa sampai nanti hari terakhir kita berpuasa. Mari kita jalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan tulus ikhlas, iman wahtisaban, semata-mata karena iman dan semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diikuti dengan mengerjakan begitu banyak ibadah-ibadah sunnah yang akan menambah kualitas ibadah puasa kita, akan memperbanyak raihan ataupun capaian pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti setelah kita memasuki bulan Syawal, telah rampung kita bulan Ramadan, kita akan menjadi orang-orang yang takwa, yang bersih sebagaimana ibu kita melahirkan untuk pertama, sebagaimana hari pertama kita dilahirkan oleh ibu kita, ya, diampuni segala dosa-dosa kita yang telah lewat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi terutama, dan juga untuk panjenengan kadang warga Daksinarga semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.